Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh kita bernapas ribuan kali. Tapi, bagaimana sebenarnya paru-paru bekerja saat kita menarik dan menghembuskan napas? Hai, nama saya Razak. Saya dari Duta Sains SMP Pembangunan Jaya. Hari ini, kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia menggunakan alat peraga sederhana. Alat peraga ini dibuat dari bahan yang sederhana, seperti botol plastik dan balon. Meski sederhana, alat ini dapat menunjukkan cara kerja paru-paru manusia. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol plastik, 2 balon yang warnanya sama, clay, selotip, gunting, cutter, 6 sedotan yang bisa dibengkokkan, dan plastik. Setiap bagian alat peraga ini mewakilkan organ pernapasan manusia. Botol plastik sebagai rongga dada, 2 balon kecil sebagai paru-paru kanan dan kiri, sedotan sebagai trakea dan bronkus, plastik digunakan sebagai diafragma. Potong botol menggunakan cutter di bagian ini ya. Jadinya seperti ini. Kita rapikan menggunakan gunting. Siapkan 6 sedotan. 3 sedotan pertama kita masukkan 1 balon. Kita menggunakan yang dapat diatur. Yang bagian bengkok kita masukkan ke dalam balonnya. Lalu 3 sedotan yang kedua kita masukkan ke dalam balon yang kedua. Lalu kita selotip. Jika sudah diselotip, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bengkokkan sedotannya untuk membentuk bronkus. Lalu buka tutup botol untuk kita masukkan sedotan yang sudah kita buat. Lalu kita ambil plastisin untuk menutup rongga yang ada di mulut botol. Lalu kita selotip untuk merapikan bagian atas sedotan. Jadinya seperti ini. Kita gunting plastik untuk menutup botol bagian bawah yang sudah kita gunting. Sebenarnya kita bisa menggunakan balon, tapi kita menggunakan plastik agar mengikuti bentuk diafragma yang melengkung. Jadi deh. Dengan alat peraga ini, kita dapat memahami cara kerja pernapasan manusia. Pernapasan melibatkan kerjasama dengan paru-paru, rongga dada, dan diafragma. Saat plastik ditarik ke bawah, volume rongga dada membesar, tekanan udara di dalam mengecil, sehingga balon paru-paru mengembang. Proses ini disebut sebagai inspirasi atau menarik napas. Saat plastik didorong ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan udara meningkat, dan balon paru-paru mengempis. Proses ini disebut ekspirasi, menghembuskan napas. Secara sains, pernapasan terjadi karena hubungan antara volume dan tekanan udara. Semakin besar volume, tekanan semakin kecil. Semakin kecil volume, tekanan semakin besar. Konsep ini dikenal sebagai hukum Boyle. Terima kasih sudah belajar bersama School Science Center SPJ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teruslah belajar, bereksperimen, dan mencintai sains. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.